sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kerimengan saya, pernyataan yang bebas sebagaimana dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan berlega. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, tapi asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Halo, kita akan terus membicarakan OCCRP, Organized Crime Corruption Project. Sebelumnya kita ke Indonesia dulu di tahun 1990, yang dulu pernah ada kasus angket tabloid Monitor, angket yang bikin marah sebagian orang beragama Islam di Indonesia. Dalam angket kagum 5 juta, Monitor ingin mengetahui siapa tokoh paling dikagumi pembaca tabloid pimpinan Arswendo Atmowiloto itu. Menjadi kontroversial ketika angket berhadiah uang tunai berdasar pilihan pembaca ini. Memposisikan Nabi Muhammad SAW berada di bawah nama Arswendo Atmowiloto. Pembaca memang hanya diberi clue, terserah mau nyebut tokoh siapa saja, bebas, nggak ada arahan. Nyata banyak yang menyebut kagum Kanjeng Nabi itu. Tapi lagi-lagi nyata lebih banyak lagi yang menyebut nama Arswendo dibanding Kanjeng Nabi. Soeharto waktu itu suara terbanyak, disusul B.J. Habibie, Soekarno, terus Harmoko ke-9, Arswendo ke-10, nah yang ke-11 Kanjeng Nabi. Ngamuklah orang-orang, mongsok Kanjeng Nabi kalah dibanding Arswendo. Kita tahu tabloid itu siupnya, izin usaha penerbitannya dicabut alias tidak boleh terbit lagi. Arswendo dipenjara selama 5 tahun, pasalnya didakwa melanggar KUHP 156A dengan alasan demi ketertiban umum. Waktu itu Kompas Gramedia ketakutan jadi sasaran gelombang demonstrasi, maka kemudian muncul bangunan masjid di kawasan kantor media itu di Palmerah. Pokoknya gonjang-ganjing lah waktu itu dunia persilatan. Bayangkan tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Deliar Nur, Jalaluddin Rahmat, Cak Nur, Ketua MUI, ikutan menghujat. Dilalahnya Gus Dur malah membela Arswendo, juga tidak setuju pemberedelan atas tabloid itu. Logika Gus Dur, kalau misal angket pembaca itu dibuat oleh media Islam, hasilnya akan beda. Gus Dur menilai reaksi masyarakat sebagai kompleks rendah diri, inferiority complex, kasus gila ketemu gila kasus, kata Gus Dur. Kanjeng Nabi, Gus Dur ngendiko, tak akan turun derajat oleh angket macam gituan. Karena ini soal persepsi pembaca tabloid Monitor, jurnalisme ler atas tokoh-tokoh yang dikaguminya. Lah akan tetapi, pinjem idiom Timbul Sri Mulat, kalau soal persepsi publik negatif kepada Jokowi hingga namanya masuk dalam rilis laporan Person of the Year in Organized Crime and Corruption tahun 2024 versi OCCRP, ini presiden loh meski bekas, bukan pimer tabloid jurnalisme dari itu loh, yang tak punya jenggot pun akhirnya kebakaran janggut. Hingga PBNU pun turut kebakaran meski kita kehilangan juga kemana Gus Kaumas sejak mantan menak itu bertemu Raja Salman Oktober 2024 lalu.
Jangan tanya bagaimana soal pengolahan tambang batu bara. Bisa ikutan program MBG, makan bergizi gratis juga lumayan. Dibanding lu manyun cuma bisa nyinyirin doang. Oke, tetap fokus. Mengapa laporan OCCRP dalam tahun kerja ke-13 itu menjadi sialan dengan label Person of the Year in Organized Crime and Corruption itu? Kenapa nama bekas Presiden Republik Indonesia ada di situ? Kenapa bukan nama Soeharto? Kenapa bukan Aguan? Kenapa bukan Tommy Winata? Ada yang memastikan pasti ini ulah kaum 16% dan 24%. Wah, hebat juga kalau kau bisa mempengaruhi opini dunia. Coba kalau yang jadi responden adalah responden approval rating yang tertinggi di dunia, pasti lain hasilnya. Seperti halnya pengukuran approval rating seseorang berkait elektabilitas, popularitas, juga mengenai rilis laporan OCCRP 2024 itu semuanya adalah pengumpulan data pernyataan, persepsi publik atas pandangan atau pengetahuan masyarakat mengenai sesuatu yang ditanyakan. Persepsi adalah proses seseorang untuk memahami lingkungannya dengan cara mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan yang diterima dari pasca inderanya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai tanggapan langsung terhadap sesuatu. Bedanya, OCCRP bukan hanya berdasar kalkulasi publik namun juga tabulasi yang dilakukan para juri berdasar laporan-laporan investigasi kolektif yang dilakukan secara internasional dan independen. Maka meski nama Jokowi mendapat suara terbanyak yang masuk ke OCCRP, namun akhirnya yang memenangkan titel Person of the Year in Organized Crime and Corruption itu adalah ex-presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama lalu ditumbangkan. Padahal nama ini tidak masuk dalam 5 besar, sementara Jokowi ada di urutan kedua. Ada urean pertanggungjawaban 6 juri independen yang ditunjuk, mereka para ahli profesional, terdiri dari para jurnalis, penulis, dan akademisi yang punya reputasi internasional. Dan bukan lewat voting seperti tudingan Noel Ebenezer yang sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. Apa hubungannya dengan kasus ini? Ya enggak tahu, kok nanya saya. Atas reputasi OCCRP tahun 2023, lembaga ini direkomendasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian. Ini anti-Amerika. Penerima Pulitzer Prize menjelaskan posisinya yang kritikal bahwa terhadap AS sekalipun OCCRP tetap bersikap independen. Dalam laporan Pegasus Papers, lembaga ini juga berseberangan dengan pemerintahan Israel. Berhasil membongkar skandal spyware, sebuah alat canggih yang bisa memata-matai hak private masyarakat warga yang terkoneksi internet. Itu proksi Amerika Serikat kok melawan Israel, neokolonialis kok justru banyak membongkar penyelewengan kekuasaan negara-negara boneka kolonialis di Asia dan Afrika. Saya sudahi sampai di sini dulu untuk memahami makna persepsi sebelum kita membahas soal sebab dan akibat dan bagaimana persepsi itu bekerja. Anda boleh membayangkan bagaimana dulu tahun 2016 PSI Partai Solidaritas Indonesia juga memakai hasil laporan OCCRP untuk menyerang Prabowo Subianto berkait laporan OCCRP Panama Papers yang mendapat penghargaan Pulitzer itu. Kenapa? Selain metodologi, ya mungkin karena global juga bulat blunder. Kalau dalam politik blunder mah biasa. Kita akan membahas soal bagaimana OCCRP bekerja, sistem dan mekanismenya. Tetap melihat masalah secara profesional, verbatim, tidak netral tapi karena berpihak pada kebenaran dan bukan pembenaran. Kita melihat masalah OCCRP ini sebagai ilmu katon, bukan ilmu waton ataupun klinik politik, dan tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung ini dan itu.
Kita ingin belajar untuk memahami masalahnya dan bagaimana bersikap lebih baik untuk bangsa dan negara Indonesia ini sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena kita cinta negeri ini, yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan elitenya. Tidak karu